Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i habibika sayyidina Muhammad wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa akhshurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. A'inna ya Rabbana ala tarbiyati ahlina wa auladina wa tullabina. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. A'inna ya Rabbana ala ta'atik. Wa'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana zukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecinta Rasulillah. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan bermacam-macam kebaikan. Minta mic. Kebaikan dalam diri, kebaikan dalam diri, kebaikan dalam keluarga, kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengar tausiah, kita sudah mendengar pesan-pesan kemuliaan, keindahan, bagaimana agar semakin dekat kita dengan baginda yang telah disampaikan oleh yang sebelum kami. InsyaAllah tadi ada Syekhna Syekh Mar'i, guru mulia, seorang alim dari Syria sana. Kemudian juga tadi sebelum ini ada Syekh Anas, seorang alim dari Syria. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, ayahanda di sini juga ada, ayahanda daripada Ustadz Arif, Kiai Haji Abdul Khaliq. Dan juga barusan kita dibawa untuk berhayal indah, membaca, melihat, merasakan kehidupan baginda dengan bait-bait syair-syair yang disanandungkan oleh Kiai Haji Hasan Jauhari. Beliau itu suaranya Masya Allah membius kita untuk bisa khusyuk. Keluarganya dia menikah sama cucunya Umi, biar tahu kalau Umi sudah punya cucu. Temu cucu ya? Cucu walaupun anak cucu. Cucu ya, cucunya Umi. Baik, indah suasana yang sejuk, dan juga di sana banyak para habaib, para masyayikh. Ada Habibana Uthman dan juga Syekh Ali dan juga para tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah. Juga tadi yang baru datang Kiai Haji Zamzami dari Babakan tetangga. Orang guru
Dan semoga Allah menjaga beliau-beliau semuanya. Perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita fahami sebagai momen untuk membuat perubahan. Apa artinya kita menghadiri Maulid sana sini, kumpul sana sini, keliling sana sini, akan tapi tidak ada perubahan pada diri kita. Namanya action. Kalau tadi Syekh Anas menyebutkan ada orang mengaku-ngaku cinta, mengaku-ngaku cinta, gayanya, zahirnya cinta, tapi tidak ada buahnya. Buahnya mengikuti Nabi, sampai nanti buahnya yang hakiki adalah dicintai oleh Allah. Maka mengikuti Nabi adalah tanda bahwasanya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini kami akan mencuplik satu suri toladan yang harus kita hadirkan di rumah kita. Pendidikan dari baginda Nabi untuk rumah kita. Kita selama ini lengah, terlena, lupa. Bangun di sana sini tapi kita tidak membangun rumah kita. Mungkin kita bicara kebaikan di sana sini tapi kita lupa membangun kebaikan di dalam keluarga kita. Sementara keluarga kita ini harus kita jadikan sumber, markas, sentral membangun kebaikan. Tapi karena dilupakan, maka kebaikan-kebaikan yang kita upayakan seperti apapun tidak membuahkan hasil atau hasilnya tidak maksimal. Ini adalah juga peringatan yang sekaligus petunjuk dari guru mulia Abu Ya'la Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun untuk peduli kembali masalah urusan keluarga. Disitulah nanti akan muncul anak-anak yang patuh kepada Anda, anak yang sejuk, anak yang lembut, anak yang penuh kasih. Mau dibentuk jadi apa? Begitu mudahnya. Jika cetakannya, wadah pertamanya ini benar, yaitu yang namanya keluarga. Tengok keluarga sendiri, tidak usah nengok keluarganya orang. Kita punya keluarga masing-masing. Baginda Nabi menyebutkan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang bisa baik sama keluarganya. Sebab ada orang tertipu bisa baik di luar, nebar senyum, kalau lagi arisan senyumnya ke sana kemari, kalau pulang ke rumah keluar taring pada suaminya. Seorang suami barangkali seorang direktur perusahaan atau masalah orang pebisnis sukses, kalau menarik perhatian kepada lawan bisnis begitu indahnya, ceria mukanya, senyumnya lebar, tapi sampai di rumah jadi monster, Pak Haji monster. Rumahnya tidak indah. Dia tidak akan menjadi yang terbaik. Khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian yang bisa baik kepada keluarganya. Umat Nabi laki perempuan, kalau seorang suami yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Jika seorang istri yang bisa baik dengan suami dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Baginda Nabi sebagai contoh. Maka ada beberapa hal, tentu banyak yang harus kita hadirkan, yang harus kita ketahui. Tapi untuk dalam waktu singkat ini kami hadirkan 3 hal yang harus ada dalam rumah Anda, dan ini adalah mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah biasakan budaya di dalam keluarga untuk syukur. Pandai-pandailah melihat sesuatu yang harus kita syukuri, kelebihan, kebaikan dari pasangan, kebaikan dari anak. Membiasakan untuk melihat sisi positif. Lalu kita bersyukur kepada Allah. Jangan sibuk kita memandang kekurangan pasangan kita. Hadirkan, pastikan ini. Kalau bicara tentang kekurangan, semua punya kekurangan. Anda, saya, kami, kita semuanya punya kekurangan. Kalau ada orang ingin menikah dengan wanita,
Jika ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak punya kekurangan sampai mati, jomblo. Jika seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak punya kekurangan sampai mati, akan jomblo sendiri, dia akan mendapatkan. Akan tapi tentu mereka ada kekurangan. Akan tapi berangkat dari kita menikah, Anda menikah, semuanya menikah, memilih, tentu jika ada kekurangan, tugas kita untuk menyempurnakannya dengan tentunya bimbingan, suri toladan, nasihat dan seterusnya. Tapi harus kita memulai dari melihat kelebihan mereka. Syukur. Kapan budaya ini tidak dimunculkan, budaya memperhatikan kelebihan pasangan, di saat ini tidak dihadirkan, maka muncul lawannya, menjadi mudah tampak kekurangan pasangan, dan itu awal kehancuran dalam kehidupan berumah tangga. Hilang keindahan, hilang kemesraan, hilang kebahagiaan. Mari kita memperhatikan keluarga kita. Suami memperhatikan istri, melihat kelebihan-kelebihan istri. Barangkali ada yang berkata, istriku tidak punya kelebihan. Cantik tidak, mungkin. Apalagi akhlaknya tidak baik, dan seterusnya. Mungkin ada orang mengatakan semacam itu. Yang harus disyukuri adalah dia adalah halal untukmu, dan di saat engkau berjuang membimbing mereka, ada pahala untukmu, lahan pahala. Masih ada peluang untuk kita bisa mensyukuri. Intinya harus kita membiasakan tidak melihat kekurangan pasangan. Bahkan sering kami sampaikan, hei suami, jika engkau melihat kekurangan pada pasanganmu, jangan kau sebut sampai engkau mati. Sebab di saat engkau menyebut kekurangannya, itu akan menggugahnya untuk mencari kekuranganmu, hingga terjadilah esok hari saling caci dan maki. Kemudian setelah itu akan dilihat oleh sang anak. Sang ibu mengatakan ayahnya kucing, ayahnya berkata ibunya adalah kambing. Rupanya anak baru sadar kalau dia punya bapak kucing, ibunya kambing. Ini kejadian bisa di rumah tangga yang tidak bisa saling menyanjung, yang ada hanya saling caci maki. Jadi terima kasih ini penting sekali. Kemudian ungkapkan dengan lesan Anda agar menggugah hatinya. Terima kasih wahai istriku atas pengabdianmu. Terima kasih wahai suamiku atas pengabdianmu. Terima kasih telah mencari nafkah untukku. Terima kasih membiasakan syukur. Syukur iya kepada Allah, tapi syukur kepada manusia adalah bentuk syukur kepada Allah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak dianggap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri keberadaan pasanganmu. Ayo. Dan katakan bahasanya cacatmu yang paling cacat, celamu yang paling cela adalah di saat engkau mencela pasanganmu. Fahami itu. Engkau mencela seolah-olah engkau mencela dia, padahal sesungguhnya engkau telah menempelkan celah pada dirimu sendiri. Laki-laki baik tidak akan mencela istri biarpun istri layak dicela. Istri yang baik tidak akan mencaci suami biarpun suami layak dicaci, karena dia perempuan yang baik. Ini mukaddimah yang harus kita hadirkan dalam rumah kita. Dan sadari jika Anda termasuk golongan yang caci, maki, olok, mengolok dan seterusnya, biarkan itu adalah hari kemarin. Selamat tinggal masa lalu. Hari ini kita ingin membuat perubahan di rumah kita. Harus Anda coba, kalau Anda mengaku senang cinta pada baginda Nabi, agar Anda ikut golongan yang disebut Nabi khairukum. Khairukum itu Anda yang baik, bukan masalah pasangan harus baik. Tidak. Jika pasanganmu tidak baik, engkau tidak boleh menjadi tidak baik. Akan tapi engkau harus tetap menjadi khairukum, sebaik-baik kalian. Melihat kelebihan pasangan. Justru yang tidak elok adalah menonjolkan kelebihannya di hadapan pasangannya, sehingga akan timbul perendahan. Aku anaknya ini, kau ini orang mana sih? Dasar kamu keluarga ini masuk rumahku jadi ini menghina nasab keluarga, menghina nasab istri, menghina keluarga istri, menghina orang tua istri. Ketahuilah, terpangkas itu keindahan cinta. Bahkan cinta akan hilang jika ada perendahan dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Bukan waktunya kita putus asa, waktunya kita menyesal kemudian berubah. Hai hamba Allah,
Tengok diri Anda sendiri. Jika Anda yang sering membanggakan kelebihan Anda, lalu Anda ucapkan dalam irama merendahkan pasangan, biarkan itu masa lalu. Kalau Anda ingin merindukan keindahan nanti bersama baginda, harus Anda membuat perubahan saat ini. Jangan ditunda nanti. Itu maulid yang sesungguhnya, bukan hanya sholawatan, masya Allah. Di sini nangis-nangis, sampai di rumah betul-betul bikin nangis, istri bikin nangis suami. Ini model apa itu? Maulid palsu itu. Kita ingin serius. Ayo, bersyukur. Biasakan menyebut kelebihan pasanganmu. Sejelek-jeleknya pasti ada kelebihan yang bisa kita banggakan. Cuman karena kebodohan kita, kadang kita tidak bisa menemukannya. Ya karena memang kita bodoh, sehingga kita tidak menemukan kelebihan pasangan. Maka yang tidak bisa menemukan kelebihan atau kebaikan pasangannya, tentu dia menjadi yang paling bodoh saat itu. Harus tegas ini rambu-rambunya. Sebab ini tidak boleh ditawar. Aku ingin merubah tahun depan. Tidak, hari ini besok kita pulang akan buat perubahan di rumah kita. Kenapa? Akibat buruk sudah dirasakan di sana sini. Anak sudah tidak betah di rumah. Anak tidak mendengar orang tua. Anak membangkang, nggak bisa dinasehati. Anak berani pada orang tua. Sumbernya karena apa? Di rumah tidak kita jadikan rumah yang indah. Ini yang pertama, syukur. Yang kedua, harus kita menyadari pasangan kita adalah manusia. Memang banyak kelebihan yang sudah kita ketahui, tapi pun ternyata ada kekurangannya yang mengharuskan kita untuk pakai baju namanya sabar. Kalau Anda sabar, dan sabar ini harus, sabar bukan lisan, sabar itu di saat ada keadaan yang menjadikan Anda harus marah. Ternyata Anda begas ngambil air wudhu. Kemudian Anda mungkin ngambil sholat 2 rakaat atau baca Al-Quran agar Anda terhindar dari marah. Atau Anda melihat kekurangan pada pasangan, lalu Anda rindu, ingin untuk mencaci mengolok, Anda tahan sekuatnya. Perlu kesabaran. Perilakunya berlebihan, tidak karu-karuan, harus ditata, namanya sabar. Harus ada kesabaran. Sabar menghadapi pasangan. Sebab pasangan kita tentu ada kekurangannya. Sabar dalam segalanya. Tentunya nanti ada yang tidak boleh sabar adalah jika melihat kemungkaran terjadi harus ada ketegasan. Itu kan memang beda. Maksudnya di saat hak kita tidak dipenuhi oleh pasangan kita. Seorang suami pulang ke rumah harapannya sudah disiapkan teh, es, air dan sebagainya. Tak tahu nggak ada. Positive thinking aja. Mungkin istriku terlalu kangen kepadaku sampai lupa nyiapin air. Menghibur diri harus pandai dia. Tapi lihat, dari awal kita tidak sabar, muncul permasalahan. Tidak sabar. Sudah tahu capek. Dari tadi itu nggak mampir, sengaja mampir, pengen pulang, minum di rumah, nggak ada air, nggak ada ini, apa-apa ini. Tidak indah. Kesabaran termasuk perilaku. Kita sering mungkin menemukan ada saat-saat suami di saat pulang kerja ternyata sering emosinya naik. Istri mau haid, emosinya sering naik. Tinggal kita tahu diri bahasanya. Itu saat-saat irama. Seperti kita naik kendaraan, ada jalan gronjal, jalan berkelok-kelok, juga ada gundukan-gundukan, ada juga jalan alus, lurus, mulus. Seperti itu kehidupan. Nah ternyata ini nanti ada hubungannya dengan bab selanjutnya, yang kemahiran, kepiawaian kita di dalam mengolah problem rumah tangga. Tapi kita harus biasakan dengan sabar, harus. Kesabaran dalam menghadapi pasangan. Ini kesabaran penting. Tolong. Anda perlu lihat diri masing-masing. Semua orang punya permasalahan bermacam-macam. Cuman kadang kita perlu menghadirkan sebuah contoh. Ada contoh. Seperti apa contohnya ya? Contoh banyak. Setiap orang punya permasalahan di dalam keluarganya yang menuntut dia untuk sabar. Kalau tidak sabar sudah berantakan. Tanpa sebab tiba-tiba dibentak oleh sang suami. Coba. Dibentak oleh sang suami dengan suara nada yang keras. Kalau Anda balas dengan amarah, sepertinya terjadi perang dunia keempat. Akan tapi Anda tahu ini suamiku lagi nggak normal saat ini. Pasti ada sesuatu yang berat. Tiba-tiba dia mengangkat suara lalu marah kepadaku. Anda tahan sejenak. Anda jangan mengimbangi amarahnya dengan amarah. Akan tapi Anda coba melihat bahasanya mungkin ada sesuatu.
Anda tahan, nanti akan terungkap. Sebabnya, seorang istri, kita pulang ke rumah, suami pulang ke rumah, tiba-tiba istri cemberut, nggak menyambut dan sebagainya. Jangan buru-buru, Anda tidak sabar. Dasar perempuan model apa? Seperti pendidikan dari Nabi. Kalau suami datang tuh hendaknya banyak senyum. Menuntut dia. Padahal dia tidak senyum, suami yang salah. Kenapa? Dia tuh lagi ngidam, hanya minta dibelikan permen saja lupa. Tapi seharusnya istri nggak perlu marah, sebab lupanya sang suami itu karena terlalu kangen kepadamu sehingga buru-buru pulang sampai nggak sempat beli. Loh, kan enak sekali. Cuman gayanya modelnya orang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, akhirnya perang. Kok gampang banget hidup perang? Apakah enaknya berantem dalam rumah tangga? Setiap hari siang malam berantem, hamil. Berantem, hamil. Anaknya 11. Bukankah itu orang paling bodoh? Capek menjalani hidup, rawat 9 anak sambil berantem. Ada begitu? Ada? Ada katanya. Nggak ada, insya Allah. Nah, ini kita mengolah di dalam rumah tangga itu semacam itu. Kesabaran perlu kita hadirkan. Tentu ada masalah, pastikan masalah itu adalah bisikan syaitan. Al-ghadab minasyaiton. Itu sebenarnya ingin menjadikan kita retak. Kemudian setelah itu menjadi tidak tertarik kepada pasangan, kemudian dan seterusnya, tak taunya setan membisikkan, akhirnya mendengar suara yang lebih lembut. Haram. Laki-laki bosan dengan yang haram, perempuan dengan haram. Ya karena tidak sabar tadi. Padahal kalau seandainya dia sabar sejenak saja, akan berubah pasangannya, balik lagi indah. Sabar itu penting sekali. Kayaknya harus ada tulisan gede di rumah. Pertama syukur, yang kedua sabar, yang gede. Jadi kalau lihat suami lagi marah-marah, langsung tunjuk. Dinyalain lampu yang gede. Syukur, sabar. Yang nggak boleh ibu, urusan sabar yang nggak boleh Anda nguji kesabaran suami, itu kurang ajar namanya. Dengan alasan, biar kamu naik pangkat, saya bikin sabar. Saya mau jadikan seorang wali seperti Diaman dan Syekh Abdurrahman Bajal Haban, begitu ya. Ini kurang ajar istri nyiksa begitu. Bukan, nggak boleh. Anda tidak boleh menguji kesabaran. Yang boleh Anda menjadikan dia tidak marah. Suami nggak boleh menguji. Wong kita satu level kok main uji-ujian. Suami istri kan satu tingkat, nggak main uji-ujian, nggak ada ujian di sini. Yang ada bagaimana kita belajar sabar, belajar syukur. Lihat, kalau dua ini diterapkan indah. Sabar, benar kesabaran luar biasa. Apalagi hari ini, nggak tahu kenapa begitu mudahnya manusia ini, kalau kata psikolog ini pada kena mental. Kalau kita cermati kena mental ini karena memang otaknya jadi sempit. Dunia itu nggak ada, dunia itu nggak kesana kesini ngeliat rembulan bintang, nggak. Dunianya apa? Handphone. Setiap hari begini, makanya bikin stres tuh. Semua ini begini lah ini, jadi sempit sekali itu. Kemudian beritanya aneh-aneh. Bukan mikir, oh ayamku menetas indahnya, bunga mekar, kumbang terbang, oh angin sepoi-sepoi, ranting, dahan, gemericik air, mendung, rembulan, bintang. Nggak ada itu semuanya. YouTube. Stres. Kurangi bu ya, bapak-bapak juga. Kita ingin bagaimana? Ini termasuk nanti kami ingin hadirkan rumah Anda harus ada rambu-rambunya mulai saat ini. Rumah yang ketiga, ini poin yang ketiga akan kita sebutkan. Rumah kita rumah apa nanti? Urusan handphone ada bab yang ketiga. Sudah sabar, insya Allah paham kita. Yang ketiga, perhatian, ihtimam. 3 saja. Perhatian kepada pasangan itu penting. Tolonglah, wahai suami, kalau sudah dengan pasanganmu tuh tolong letakkan itu laptop, biarpun katanya lagi kerja, ntar dulu suamimu, istrimu lagi di sampingmu. Kalau memang harus minta izin, sayang, ayah ada tugas belum selesai ya. Sehingga disapa. Jadi memperhatikan pasangan itu penting. Nah ini ada yang suka mengganggu pasangan itu adalah handphone. Itu istrinya manggil suaminya, ayah, yang, oh iya, apa sih? Kalau sudah salah dibilang, handphone terus satu, ini penting ini urusan penting. Langsung alasan begitu coba. Kalau orang main handphone ditegur, pasti alasannya, ini penting sekali.
Ini biasa. Otaknya otak handphone, matanya mata handphone. Bahkan kita ingin kemarin kita di kesempatan yang berbeda, kita ingin menjadikan rumah kita rumah indah. Itu akan menjadi pendidikan buat Anda bagaimana seandainya kita punya rumah. Kalau masuk rumah, selamat tinggal handphone. Handphone itu dibawa keluar jika ingin berkomunikasi antara yang di luar rumah dengan yang di dalam rumah. Kalau sampai rumah, handphone ditakkan. Tinggal kita diskusi ngomong yang indah. Kalau seandainya seorang istri ingin telepon, minta izin sama anaknya. Sayang, Umi mau telepon ayah. Atau ayah, saya mau telepon anak-anak. Atau saya mau browsing internet, saya mau melihat video, bikin rujak ulek. Ngasih tahu. Tapi kalau dari awal coba, ayahnya begini terus. Ibunya sebelah gini. Kita akan ngomong kepada anak, nak kamu jangan sering main handphone. Apa-apaan, mama umi, mama ayah, ibu main terus. Apalagi, sayang biar pinter kamu ya, belajar sana, ayo belajar di kamar. Ibunya YouTubean, kira-kira bisa didengar enggak omongannya? Karena sesungguhnya itu tidak ada peduli. Jadi perhatian kepada pasangan harus kita tingkatkan. Selagi kita berdampingan, berdekatan, biasakan. Kalau memang sama-sama sibuk misalnya, untuk kepentingan misalnya sama-sama kerja, akan tapi harus sesaat-sesaat ada sapaan untuk teguran, agar hidup komunikasi itu. Di rumah Anda. Ini penting sekali. Masalah perhatian itu indahnya jika suatu ketika seorang suami baru ingin saja. Kita jangan kalah dengan kita membaca, kita dapat satu buku. Ini buku itu adalah kita ngambil dulu ceritanya. Ada seorang penulis juga. Penulis itu non muslim. Cuman sederhana judulnya. Agar menjadi sekretaris yang sukses. Sekretaris yang sukses. Rupanya mereka itu apa-apa ditekuni. Jadi sekretaris yang sukses itu ternyata di antara poin-poinnya matamu tuh mata yang pandanganmu tuh luas. Jadi saat bosmu tuh noleh begini, kamu harus tahu bahasanya dia nyari apa. Segera kalau nyari pulpen, ambilkan pulpen. Kalau bosmu sudah noleh ke arah sandal, dia butuh sandal, ambilkan sandal. Loh, ini kan melatih kepekaan. Itu sebenarnya di dalam Islam, seorang istri tahu apa yang diinginkan suami. Selagi kita bersama dengan istri lagi bingung, apa sih salahnya membantu? Hidupnya, hidup saling memperhatikan. Nggak ada budak dalam rumah tangga. Bukan suami jadi budaknya istri, bukan istri budaknya suami. Akan tapi kita boleh menjadikan budak untuk pasangan kita, tapi kita tidak boleh memperbudak. Hendaknya kita menjadi budak pasangan kita. Kita rela membantu, rela berkorban, rela itu. Makanya masalah perhatian itu penting sekali. Khususnya suasana indah, jangan dirusak dengan emosi sesaat Anda. Ambisi Anda. Lagi nyantai, ketinggalan sandalnya atau sandalnya sebelahan. Satu merah, satu kuning. Sudahlah, kalau lagi bepergian enak, nyantai. Baik, dengan menghadirkan perhatian itu akan terwujud komunikasi hati. Jadi berkomunikasi bukan lisan saja. Kalau Anda seorang istri tiba-tiba Anda pengen air, tak taunya sudah di hadapan Anda air, segelas air, apa rasanya di hatimu wahai istri yang soleha? Seorang suami toleh-toleh bingung cari sandal, tiba-tiba sang istri mengatakan, abang perlu ini ya? Apa itu? Celana. Bukan sayang, aku perlu sandal. Tapi sudah indah biarpun salah. Tapi perhatian itu ada maknanya. Makanya tolong ini suasana-suasana indah itu ditingkatkan perhatian. Mungkin kita lagi makan bersama dengan anak, keluarga dan sebagainya. Alangkah indahnya kita membangkitkan, membiasakan dengan saling memperhatikan. Lihat bagaimana cara makan sebelahnya dan sebagainya. Ini belum, ayo makan, ini perhatian. Makan pun jangan dipaksa, makan ini enak. Kamu itu makan enak. Ini ngapain kok pakai marah-marah? Ya biarkanlah. Artinya yang indah suasana. Kadang-kadang seorang kita saling sayang sama anaknya dipaksa, kemana? Anaknya nggak doyan, biasa saja, yang indah, suka-suka. Kalau sudah ada suara terangkat, emosi, jadi tidak indah semuanya, suka-suka, ayo makan. Dia mungkin hari ini belum makan, dia punya strategi makan, yang paling enak mungkin paling belakang, dia pengen makan banyak. Yang satu lagi, dia telah baca satu kitab, ta'lim, jangan didahulukan yang enak dulu nanti. Ya, yang enak, yang enak dulu, baru nanti biar nggak makan banyak. Mungkin punya madhab masing-masing. Artinya, misalnya, yang penting tidak haram,
kita jangan mudah marah. Tapi cukup kita memperhatikan sudah sangat cukup. Ayo minum sayang, ayo ini. Duduk di mana? Sandalnya taruh di mana sayang? Di sana. Gimana sih kamu tak? Aduh, sudah mau enak jadi gak enak. Ayo, pernah gitu kan ibu? Sekarang nggak boleh. Apalagi di saat bepergian, kita minal adab. Suasana dibangun dong. Jadikan orang yang bersamamu jadi nyaman, bukan ketakutan dengan dirimu. Suami takut, istri takut. Ini suami itu serem banget. Di belakangnya gini. Ini anaknya, istri yang ngomong sama anaknya. Kok bisa suami istri macam begitu tuh? Nah ini permasalahannya lemah dalam sisi perhatian. Kemudian kurang sabar tadi, kurang syukur. Jadi dalam kebersamaan itu perhatian penting seorang anak. Sayyidat Fatimah Zahra bagaimana? Kalau Nabi Muhammad datang disambut langsung Rasulullah. Perhatian, berdiri dari tempat duduknya, menyambut, berjalan mendekati Rasulullah. Mungkin orang berkata, ya Nabi Muhammad jelas ternyata tidak sampai di situ. Kebalikannya. Rasulullah kalau kedatangan Siti Fatimah Zahra berdiri dan menyambut Sayyidat Fatimah Zahra. Loh, bapak dengan anak juga begitu ternyata. Yang jelas Anda wahai para suami ini biasanya suka gengsi. Nggak perlu gengsi hari ini. Tiba-tiba Anda mengambilkan piring sama sesentong nasi kepada istri Anda. Nggak boleh malu hari ini. Anda harus boleh membuat perubahan yang indah. Tinggal istri mengatakan, makasih sayang. Jangan khawatir nanti saya pijitin. Saya ingin membangun keindahan, keakraban. Itu harus supaya anak melihat bahasanya orang tuanya indah. Setelah itu Anda mau ngomong apa? Kau sekolah di sana, kau mondok ini, kau belajar. Begitu mudahnya ditata sang anak. Karena orang tuanya telah menanamkan rasa cinta, penghormatan, dan keindahan. Oh, sekarang orang tuanya peduli enggak, perhatian enggak, ngomong aja jarang. Tiba-tiba, kamu masuk sana ya, sekolah sini ya. Bapaan tuh, ngatur. Akhirnya seorang anak kurang ajar kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tidak pernah membangun rumahnya, rumah yang baik. Jadi peduli di antara suami istri ini ternyata penting sekali. Memperhatikan. Sampai kita gambarkan seorang anak di saat datang kepada ayahnya lalu ingin bersalaman atau ingin menyuapkan makanan, apa kata sang ayah? Sayang, umi dulu dong, karena umimu adalah Nabi menyebutkan 3 kali lebih diutamakan daripada ayah. Sayang, gimana ke umi ya? Iya ayah. Datang ke uminya. Di saat uminya dia bawa makanan, umi nyuapin umi dulu ini. Kata uminya, stop. Gak bisa dong, imam kita di rumah kita adalah ayah. Ke ayah dulu sayang. Langsung datanglah sang anak ke ayah. Bimbang, bingung, tapi bingungnya bingung hormat. Jujur kalau anak Anda melihat suatu ketika Anda melayani istri Anda dengan penuh penghormatan, yang muncul adalah kekaguman pada diri sang anak. Anda setelah itu nyuruh apa akan patuh kepada Anda. Jika Anda sebagai seorang istri tampak ketawadhuan kepada suami, begitu mudah setelah itu Anda membawa anak Anda kepada kemuliaan. Sekarang setiap hari marah sama suami, bentak suami, setelah itu ngomong, sayang kau ke sana ya. Ilmunya aja bawa maju kurang ajar sama ayah, saya suruh patuh. Enggak, sorry ya. Loh, ini permasalahan rumahnya di orang tua. Ini harus kita rubah. Jadi perhatian itu penting, tolong semuanya saling memperhatikan ya. Di saat-saat penting, indah, kebersamaan, jangan kita bikin sesuatu menjadi tidak nyaman lagi. Dengan hilangnya perhatian. Tadi saya ngambil contoh ya, suruh bawain sandal, sandalnya merah sama kuning ya. Merah sama kuning, ya sudahlah, sudah terlanjur ya. Sayang, loh ini aku merah sama kuning. Aduh misalnya, ya Allah. Nah kayaknya model sekarang ada banyak ya sandal yang sebelahan merah, sebelah kuning. Sudahlah, ini pura-pura enak aja. Gitu aja, jadi jangan dibikin kesel. Ini termasuk masalah orang tua kepada anak itu kadang-kadang tidak bisa melihat perjuangannya, hanya melihat kesalahannya. Itu matakan mental mereka. Dasar kau tidak becus kerjain apa? Dari kemarin salah terus. Aduh, mati dia. Kenapa tidak salah? Aduh, makasih perjuanganmu sudah top sip. Cuman sayang, kurang gini sedikit sayang. Sayang, makasih ya Allah sandalnya, syukron, makasih ya Allah balas kebaikan, dapat bermanfaat, ganteng, soleh, panjang umur. Cuman nanti sayang ya, kalau mau bawa sandal dilihat dulu biar nggak salah begini, lihat umi kan jadi lucu begini, pakai senyum aja gitu dong. Dasar kamu ini matanya nggak lihat. Mulai kapan mata nggak lihat? Dengkul yang nggak lihat.
Ini orang tua salah-salah ngomong. Lah ini kebiasaan ini harus kita rubah di rumah kita. Itu menjadikan suasana tidak nyaman, tidak indah. Perhatian. Ibu sekarang pulang ke rumah berpikir berapa belas perhatian yang harus aku berikan kepada suamiku hari ini. Suami tidak mau kalah. Berapa likur? Likur 20 ke atas ya, belasan, 22. Berapa? Lebih banyak lagi. Saya harus menyiapkan 20 ke atas perhatian kepada istriku hari ini. Apa ya kira-kira? Pokoknya berpikir. Dan itu urusan ikhlas antara Anda dengan Allah. Tapi urusan suri toladan, ini babnya beda. Boleh Anda depan anak Anda melakukan yang demikian. Terlihat karena anak biar melihat saya. Itu penting. Untuk jadi suri toladan. Perhatian Anda kepada pasangan, Anda tampakkan. Sabar dan syukur itu akan membuahkan ini tadi. Mudahnya kita perhatian kepada pasangan. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan singkat ini. Tolong jangan ditunda esok hari. Anda pulang sudah, jangan gengsi. Biasanya itu karena nggak biasa gengsi. Ya, apa-apaan nanti. Dan istrinya pun juga nggak mau menghargai, bikin malu. Tumben-tumbennya nggak enak bu digituin bu. Oh dia pengen baik dibilang tumben, nggak biasanya. Ibu gitu ya, yang senyum tuh kayaknya begituan. Nah, nggak boleh tuh. Kayaknya nggak pernah mesra banget tuh orang. Sudah pengen berubah, dia bilang tumben-tumbennya. Geli. Astagfirullah. Nah ya, yuk kita berubah hari. Selama ini kita mencoba, memang kita mengamati kerusakan di luar dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ternyata kuncinya adalah rumah yang harus kita bangun terlebih dahulu. Baik di rumah, indah di rumah. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala pendidikan, oh ya. Ada pendidikan tafakuh, ada pendidikan formal, ada tahfidz, ada di Al-Bahjah. Ada pendidikan formal, sebentar lagi pendaftaran SMP SMA. Yang jelas wahai para ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hari ini hari pesantren. Rindukan anak Anda untuk masuk pondok pesantren. Kalaupun mereka belum bisa, rindukan hati mereka. Yang penting ada cinta kepada pesantren dulu. Mungkin membantu dan sebagainya, biarpun dia belum masuk pondok pesantren. Ini yang sering kami sampaikan. Kalau anak Anda belum bisa masuk pesantren, tapi masukkan hatinya ke pondok pesantren. Dengan cara Anda kalau ngasih uang lebihkan. Kemudian kelebihannya agar dikirim ke pondok pesantren. Maka setiap bulan dia ngirim ke pondok, ngirim ke tempat mulia, akan tertancap di hatinya kebanggaan. Sampai nanti muncul cinta ke pondok. Jika suatu ketika anak Anda sukses, mereka akan ikut andil di dalam memperjuangkan pondok pesantren. Yang nggak punya anak khususnya, jangan sampai Anda meninggal dunia adalah miskin anak. Itu para santri calon ulama Rasulullah. Tumpahkan rezeki Anda untuk mereka, untuk menjadikan ulama. Niscaya di saat mereka menjadi ulama, di akhir akan menjadi anak-anak Anda. Jangan sampai di dunia nggak punya anak, ternyata sampai mati pun juga miskin anak. Anda harus kaya anak. Seperti Siti Aisyah kaya anak, biarpun di dunia nggak punya anak. Imam Nawawi kaya anak, biarpun di dunia nggak punya anak. Khususnya anda yang punya anak, rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Cuman kadang ada yang berkata, SMP, SMA Al-Bahjah, tahfidnya dan sebagainya. Oh SMP, SMA Al-Bahjah mahal. Katanya mahal. Ibu, kalau memang itu mahal, berapa sih di Al-Bahjah Jamblang? Berapa Ustaz Arif? Sejuta berapa? Anggap saja 1.500.000, 1.100.000, anggap saja begitu. Anda bilang mahal, pendaftarannya berapa, enggak tahu berapa belas. Anda bilang mahal, ayo hitung-hitungan bu, sebentar aja. Waktu anak Anda sekolah di SMP di luar sana, memang alhamdulillah gratis sekolahnya. Ya, tapi dia minta motor, berapa harga motor? Anda kasih 1.500.000, bannya 1. Motor berapa harganya? Kalau sudah anak Anda, coba Anda berhitung biar Anda tidak berkata kalau mondok itu mahal. Sebab ini perlu diajak berpikir, karena anak ragu-ragu mikir mahal, 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 mahal. Padahal coba kalau dibanding-banding mana lebih mahal. Anda hitung sekarang, dia minta motor. Setelah minta motor, pasti motornya pakai bensin, nggak bisa dikasih air selokan. Bensin harganya berapa? Anda tahu 5.000 per liter misalnya. Berapa liter? 5.000. Hah? Oh 12. Sudah lama tidak beli bensin ya. 12. Mahal. Mahal di luar tuh bu, ternyata.
Bensin aja 12.000. Setelah itu ibu nggak usah pakai uang saku sambil puasa nak, puasa. Nggak berangkat sekolah bu. Kasih 3.000 berantem, 5.000 cemberut, 7 baru berhenti cemberut, 10 belum bisa senyum, 15 baru agak senyum. Ayo hitung, itu kali sebulan, Anda hitung, ayo. Ayo hitung-hitungan, biar cerdas ini. Kita cerdas. Kalau kena anak, nyemondokin anak kepada ragu-ragu hari ini. Bilang pondok mahal. Coba. Setelah itu apa? Dia minta handphone. Anda kasih pisang, nggak mau bu, pak. Harus handphone beneran. Apalagi sudah ngerti teknologi, harus canggih ini dan sebagainya. Waduh, masya Allah. Belum lagi kerusakan di balai handphone yang Anda akan petik setelah itu. Handphone pakai pulsa. Suka wifi tetangga nggak mau. Karena sudah ngerti handphone bu, ngerti handphone. Tiba-tiba sudah ngerti belanja online, ibunya suruh bayari jam 10 jam 8 malam kelaparan, ternyata GoFood mama bayarin. Hitungan suruh ngitung berapa itu kira-kira. Anda masih bilang mondok kemahalan, Anda kayaknya masuk ke TK 0 besar yang nggak tahu hitung-hitungan. Bayi belum tamyiz, Anda belum balik, berani nikah punya anak. Ayo ini aja hitung-hitungan, sederhananya kayak begitu. Ternyata tidak mahal. Sementara di Al-Bahjah dengan bayar begitu, jajannya dibatasi, nggak boleh seenaknya belanja, nggak usah dilarang megang handphone, sudah nggak pernah handphonean karena ada rambu-rambunya, ada aturannya. Kerusakan zaman ini yang ada di luar terselesaikan karena masuk dalam peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan kalau sudah dipilih oleh Allah anak Anda masuk pondok, mereka dengan senang dan tenang. Itu saja sayang, masya Allah ibunda yang solehah. Baik, mari kita tutup dengan doa gabungan. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, agar kami mudah mengabdi kepada pasangan kami. Dan kami mohon jangan kau tampakkan kekurangan pasangan kami ya Allah. Tampakkan kelebihan, kebaikan ya Allah. Dan mudahkan kami berbuat baik kepada pasangan kami ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Kami mohon ya Allah, jadikan kami suri teladan yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami, anak-anak kami, anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ya Allah, suami istri yang tidak indah, sering cekcok dalam rumah tangga mereka, ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad yang engkau kirim ya Allah, untuk menghadirkan kasih sayang, wujudkan di hati mereka kelembutan hati dan kasih sayang, agar mereka bisa berkasih sayang dengan pasangan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan di rumah kami, jauhkan di rumah kami kalimat atau sesuatu yang menjadikan tidak indah dalam rumah tangga kami ya Allah. Jaga lisan kami, jaga perilaku kami. Kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan dunia, kehinaan akhirat. Jauhkan dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dengki, dendam, benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah iyyakum man yastajibu syafa'atah ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang mendapatkan syafaat kekasihmu Nabi Muhammad, wa yarju rahmatahu wa ra'fatah, yang senantiasa mendapatkan rahmat darimu ya Allah dan kasih sayang darimu ya Allah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin al manhajil qaim ij'alna min khiyari ummati ya Allah. Ya Allah, berkat kehormatan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad, berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, dan orang-orang yang kau cintai dari sahabat ya Allah, dan semua yang mengikuti jalan kekasihmu Nabi Muhammad, berkat mereka semua ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia
pilihan dari umat kekasihmu Nabi Muhammad, yang kau pilih indah di rumah tangganya, yang kau pilih sukses dalam usahanya, yang kau pilih menjadi punya anak yang sukses, yang kau pilih panjang umur dalam ketaatan, yang kau pilih hatinya selalu riang gembira, yang kau pilih kau jauhkan dari segala malapetaka dunia akhirat. Ya Allah, min khiyari ummati sahabi sayyidina Muhammad wastur nabi dzali hurmati ya Allah. Dan ya Allah, segala hal yang tidak baik ya Allah tutup ya Allah, ampuni ya Allah, tutup dari mata kami hingga kami tidak akan melakukannya, tutup dari kemauan kami sehingga kami tidak rindu untuk melakukannya, tutup ya Allah dari murka-Mu ya Allah, dan berikan pengampunan, tutup kesalahan kami ya Allah, kesalahan kami tutup dengan pengampunan-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahsyurna qadan fi sumrati, dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami kelak ya Allah, kumpulkan giring kami bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Wastamil alsinatana fi madhi wa nusrati ya Allah. Jadikan lesan kami lesan ya Allah yang selalu menyuruh untuk berjuang membela kekasih-Mu Nabi Muhammad dan menyanjung kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan kau jadikan lesan kami lesan yang merusak kekasih-Mu, merusak umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wahyina mutamassikin Nabi sunnati wa taati, dan hidupkan kami semua ya Allah, hidupkan kami dengan berpegang kepada sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami mohon dan taat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wa abidna ala hubbihi wa jamaati ya Allah, panjangkan umur kami. Dan setelah itu ya Allah, setelah panjang umur, matikan kami, wafatkan kami dalam keadaan kami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad dan bersama rombongan golongan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhulha. Ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, karena bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, karena kekasih-Mu Nabi Muhammad orang yang pertama memasuki surga-Mu. Jadikan kami bersamanya ya Allah. Wa anzilna ma'ahu fi qusuriya fa innahu awwal man yanzilha. Ya Allah, ya Allah, tempatkan kami di istana kekasih-Mu Nabi Muhammad, istana di surga, dan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, karena kekasih-Mu Nabi Muhammad adalah orang pertama yang memasuki istana tersebut ya Allah. Allah, warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamha. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada kami semua ya Allah, kelak saat Engkau memberikan pertolongan kepada makhluk-makhluk-Mu dan melalui kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Allah marzuqna ziyaratahu fi kulli sana ya Allah, mudahkan kami ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad setiap tahun, ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad, ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad di Madinah Kubbatul Khadra, mengucapkan salam dari dekat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudahkan kami untuk mengucapkan salam dari dekat ya Allah. Wala taj'alna minal ghafilina anka wala anhu qadrasina. Ya Allah, jangan kau jadikan kami lupa lalai kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad biarpun sesat. Kami ingin ya Allah dalam gerak-gerik kami selalu sambung dan ingat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Saat kami makan, kami ingin makan seperti cara makan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Saat kami berjalan, kami ingin berjalan seperti kekasih-Mu Nabi berjalan. Saat berpakaian, kami ingin meniru cara kekasih-Mu Nabi berpakaian. Saat tidur, saat apapun ya Allah, kami ingin ya Allah selalu menyambungkan perilaku kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha, ya Allah, jangan kau jadikan di tempat ini ahadan, satu orang pun illa qasalta bima'i taubati dunubah. Ya Allah, jangan sampai ada satu orang di sini ya Allah kecuali telah Kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Wasatar bidai maghfirati huyubah, dan celah aib dosanya telah Kau tutup dengan pengampunan-Mu ya Allah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyati ikhwanun anahumul qada wa anil wusuli ila mithliha wala tahrimhum min thawabi hadhi sa'ati wa fadliha. Ya Allah, kami masih ingat ada beberapa orang yang tahun dulu ada di sini, akan tapi saat ini sudah kembali kepadamu ya Allah. Maka kami mohon sampaikan segala kebaikan yang terjadi saat ini, sebelumnya dan setelahnya. Sampaikan pahalanya kepada mereka yang pernah bergabung di tempat ini ya Allah. Allahumma rahamna idza sirna min ashabil kubur ya Allah. Itu liang lahat kami akan masuk di sana, dan itu pasti ya Allah. Kami tidak tahu kapan itu waktuku ya Allah, akan tapi kami mohon panjangkan umur kami, matikan dalam husnul khotimah, dan kami mohon ya Allah berikan kasih sayang-Mu di saat kami berada di alam barzah ya Allah. Wa fikran li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarrid duhur. Ya Allah, selagi kami masih hidup saat ini ya Allah, dengan tahta kami, dengan harta kami, dengan tenaga kami, dengan kecerdasan kami, dengan apapun yang Kau berikan kami ingin dengan itu semuanya kami mampu mengamalin saleh, berbuat kebaikan yang pahalanya
rahmatnya terus mengalir sepanjang masa dan tidak henti-hentinya ya Allah. Allah maj'alna li alaika dzakirin. Ya Allah, teramat banyak karunia dan nikmat-Mu, maka jadikan kami selalu bisa mensyukuri, mengingat karunia-karuniamu. Mata kami, telinga kami, kulit kami, hati kami, lidah, semua anak-anak kami, harta kami ya Allah, nafas kami, semua teramat banyak karuniamu ya Allah. Jadikan kami selalu bisa mengingat nikmat-nikmat-Mu. Wali na'maika syakirin, mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wali yaumi liqa'ika minadz-dzakirin. Ya Allah, suatu ketika kami akan menghadap-Mu ya Allah, akan Kau kirim malaikat mencabut nyawa kami ya Allah, maka kami mohon senantiasa ingatkan kami akan kejadian itu yang pasti akan terjadi, hanya Kau sembunyikan ya Allah tanda kasih sayang-Mu pada kami. Maka kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba ya Allah di saat menghadap kepadamu, hamba yang selalu ya Allah Engkau jaga ya Allah. Wa ahyina bi ta'atika masyghulin, dan jadikan kami orang yang selalu sibuk dengan mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Wa khtim lana minka bi khairin ajmain, kehidupan kami akan berakhir dengan kematian kami, maka kami mohon ya Allah, jadikan pungkasan kami pungkasan kebaikan ya Allah. Allahumma kfina syarral zalimin. Ya Allah, di sana banyak orang berbuat zalim, ada hamba-hambamu yang berbuat zalim, merencanakan kezaliman kepada kami. Mereka adalah hamba-hambamu, sungguh bagi mudah jika Engkau menghentikan itu semuanya. Maka kami mohon ya Allah, cukupkan kami, jaga kami dari kejahatan orang-orang berbuat zalim, siapapun mereka ya Allah. Waj'al min fitnati hadid dunya salimin. Ya Allah, banyak fitnah yang sedang terjadi, fitnah di urusan akidah, fitnah akhlak, fitnah dalam kehidupan ini ya Allah. Kami mohon selamatkan kami dari fitnah itu ya Allah. Allah maj'al hadha rasulal karim lana syafi'a. Ya Allah, jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menjadi sebab kami mendapatkan syafaat pertolongan darimu ya Allah. Warzuq nabi yaumal qiyamati maqaman rafi'a, seperti Kau janjikan ya Allah akan Kau beri kepada kekasihmu Nabi Muhammad maqam yang tinggi, tempat yang istimewa, tempat yang mulia. Allah maskina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang bisa meminum dari telaga kekasihmu Nabi Muhammad. Telaga kekasihmu Nabi Muhammad, minum dari telaga dengan ya Allah, siapapun yang lain natba'u ba'daha abada, siapapun yang telah meminum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya ya Allah. Mudahkan kami untuk minum dari telagamu ya Allah, yang gelas-gelasnya lebih banyak daripada bintang yang bertaburan di langit. Waqsurna tahta liwa'i ghada. Ya Allah, kiring kami ya Allah, giring kami kelak di padang mahsyar di bawah bendera kekasihmu Nabi Muhammad, bersama golongan dan rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Berkat perkumpulan mulia saat ini, kami saat ini pun berkumpul karena kekasihmu Nabi Muhammad, dan kelak kumpulkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma fir lana wa li abaina wa li ummahatina. Ya Allah, ampuni kami, orang tua kami, ayah-ayah kami, ibunda-ibunda kami ya Allah. Wa li masyaikhina, guru masyayikh kami, muallimina, guru-guru kami, wa muta'allimina, murid-murid kami, wa dawahil huquqi alaina, dan siapapun yang punya jalinan hubungan dengan kami ya Allah. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat, dan semua kaum mukminin dan mukminat. Innaka mujibud da'wat, sungguh Engkau sangat maha mudah untuk mengkabul hajat-hajat permintaan kami ya Allah. Qadil hajat, yang mengkabul hajat-hajat kami. Wa ghafirud dzunub, pengampun dosa-dosa kami. Wal khati'at, dan kesalahan. Ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha kasih di antara yang punya kasih sayang, Engkau Zat yang maha kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.